Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa alihi wa ala ahli baitihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim minar rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabi wa kana Allah bi kulli syai'in alim. Sadaqallah. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saja adanya, berjumpa kembali dengan saya, dengan Kong Yani di channel ini yang berisikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, ya, dengan hal-hal yang bersifat syiar, spiritual, dan juga hal-hal yang bersifat yang lain, ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya dengan doa bidoa tetap selalu dalam petunjuk Allah, hidayah Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan, ketenangan, keamanan di mana saja adanya, dicurahkan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan berbagai macam urusannya. Yang dalam keadaan tidak sehat, sakit, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi dalam bermasalah atau memiliki masalah yang serius, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluarnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya ingin membahas hal yang masih terus ramai dan hangat diperbincangkan oleh sebagian kaum muslimin, khususnya di media sosial, ya, yang berkaitan dengan orang-orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, yang di Indonesia ini masyhur dipanggil dengan Habib. Nah, ini pun pada kesempatan yang lalu saya juga sempat mengomentari atau membicarakan, tapi saya mencoba memberikan sebuah nasihat yang sifatnya mengingatkan agar sesama muslim senantiasa selalu menjaga ukhuwah Islamiyahnya. Namun karena banyaknya juga permintaan dari, ya, sahabat-sahabat, ya, untuk saya menyampaikan sudut pandang yang lebih dalam lagi tentang perkara ini, khusus lagi dalam hal ini, maka dalam kesempatan ini perlu saya menyampaikan pandangan dari sisi saya. Allahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui tentang kebenaran sesuatu, ya, jadi tetap setiap orang punya sudut pandang yang berbeda atau boleh menyampaikan pandangannya. Nah, tentu tetap selalu menjaga nilai-nilai ukhuwah Islamiyahnya. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini akan menjadi sebuah topik yang akan saya kaji. Maka di awal daripada pembukaan saya bacakan satu ayat yang itu akan memberikan informasi yang berkaitan dengan hal itu, yang termaktub di dalam surah Al-Ahzab, ya, surah yang ke-33. Nanti bisa dibuka di dalam Al-Quran, ya, dalam mushaf yang biasa kita pakai, mushaf Utsmani, pada ayat yang ke-40. Nah, di sana ada ayat yang mengungkapkan bagaimana tentang hal yang berkaitan dengan keturunan Nabi Muhammad SAW atau kedudukan Nabi Muhammad SAW, yang berkaitan dengan keturunannya, itu atau orang-orang yang berhubungan dengan tali
keturunan atau kerabatan dengan Rasulullah SAW. Jadi sahabat-sahabat, saya ulang lagi. Tadi yang saya bacakan yang termaktub di dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makana Muhammadun aba ahadim mirrijalikum. Itu potongan pertama, saya bacakan ayatnya, surah Al-Ahzab ayat 40. Makana dan tidaklah adalah Muhammad Rasulullah SAW, ya, Nabi Muhammad SAW, ya, di sini menyampaikan dengan jelas, ya. Aba ahadin, bapak salah satu. Jadi tidak bapak dari salah satu. Jadi mirrijalikum, dari laki-laki di antara kamu. Ini memberikan penjelasan dengan tegas bahwasanya Nabi Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang anak laki-laki. Jadi nggak ada seorang laki-laki pun yang memiliki hubungan keturunan, ya, hubungan anak dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dipertegas ayat ini. Jadi ayat ini sudah mempertegas nih bahwa Nabi nggak punya keturunan laki-laki yang hidup sampai saat itu, saat Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan terus anaknya tumbuh dewasa sampai memiliki keturunan. Ini ayat ini nih udah jelas nih, udah paten, udah qot'i gitu. Jadi ya di dalam Islam itu ada kaidah dalil itu harus yang qot'i di dalam menetapkan sebuah hukum. Qot'i itu artinya yang jelas, ya, yang sudah betul-betul kuat kedudukan hukumnya, ya, itu Al-Quran dan hadis yang sahih, ya, itu. Ada juga yang zoni yang meragukan, yang samar-samar. Ini nggak bisa nih jadikan pegangan dalil sesuatu menetapkan perkara hukum yang sifatnya penting itu, tapi boleh dipakai untuk hal yang sifatnya melengkapi dalil yang qot'i tadi. Nah, jikalau bertentangan dengan yang qot'i, maka yang dalil yang zoni ini harus ditinggalkan, sahabat-sahabat. Ada kaidah seperti itu di dalam menetapkan sebuah hukum atau perkara. Jadi apa yang ditetapkan Al-Quran udah jelas. Nah, tinggal nanti melihat lagi hadisnya yang memperkuat. Nah, kalau ada hadis yang bertolak belakang dengan Al-Quran, maka hadis harus diabaikan. Begitu. Nah, ayat ini mempertegas nih bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak memiliki anak laki-laki. Ya, di antara kita semuanya yang dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang ya nggak ada. Itu artinya mempertegas bahwa Nabi Muhammad tidak punya keturunan yang akan melanjutkan gennya, itu binnya. Karena di dalam Islam, ya, di dalam kebenaran struktur silsilah manusia, genetika manusia itu yang melanjutkan keturunan itu dari, ya, bapak ke anak laki-laki gitu. Seperti itu dulu yang harus dipahami dengan baik. Itu. Jadi Nabi Muhammad itu udah tegas-tegas bukan bapak dari, ya, anak laki-laki dari seorang pun di antara kita, nggak ada gitu. Min ahadin rijalikum. Jadi nggak ada. Jadi nggak ada dari seorang anak laki-laki. Jadi Nabi Muhammad tidak memiliki seorang anak laki-laki pun yang tumbuh sampai dewasa lah begitu. Jadi Nabi itu nggak lagi memiliki keturunan, yang artinya nggak memiliki lagi silsilah yang berlanjut, terputus silsilahnya. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad SAW bukan tidak punya anak laki-laki, dia punya anak laki-laki, tapi anak laki-lakinya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum mereka tumbuh dewasa, sebelum mereka bisa beranak pinak. Itu. Nah, ini yang pertama, anak yang dimiliki bersama Ibunda Khadijatul Al-Kubra radhiyallahu anha. Ya, itu punya 3 anak laki-laki dari Khadijah. Yang pertama Qasim, yang kedua Thayyib, yang ketiga Thahir.
Tetapi ketika mereka masih kecil sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang hidup hanyalah anak perempuannya. Sedangkan anak perempuan tidak bisa melanjutkan genetika keturunan. Dia hanya sebagai tempat tumbuhnya bibit gen daripada manusia di dalam Islam, dan begitu juga di dalam ilmu pengetahuan, wahai sahabat-sahabat. Jadi yang memiliki unsur dasar ya keturunan itu adalah, atau bahasa Arabnya zuriyah. Nah, zuriyah, nah, mereka sering mengaku zuriyah. Nah, ini keturunan. Ini. Jadi nggak ada zuriyat Rasul, udah nggak ada, terputus. Gitu. Jadi sebuah hal yang bertentangan dengan ketentuan Allah, dengan Islam. Kalau ada orang yang mengaku zuriyah Rasulullah SAW, ini berarti nggak paham tentang hukum zuriyah di dalam Islam. Baik sahabat-sahabat, zuriyat itu berasal kata zaroh, yang artinya sesuatu sumber terkecil, unsur yang paling kecil, yang itu ada tadi dalam Al-Quran ya, dalam surah Al-Jaljalah, kata-kata zuriyah itu merupakan sebuah ungkapan ya tentang sesuatu sumber yang terkecil dari sesuatu hal, seperti itu. Jadi sahabat-sahabat, kalau sekarang dihubungkan dengan ilmiah, atom lah, sebesar atom, gitu ya sahabat-sahabat, yang itu menjadi intinya berkembangnya sesuatu hal yang nantinya akan menjadi besar dan menjadi banyak, wahai sahabat-sahabat. Nah, ini jelas nih. Jadi makana Muhammadun. Jadi langsung nih menyebut pribadi Rasul sebagai insan ya, nggak pakai embel-embel nabi, nggak panggil embel-embel Rasul, tapi sebagai insan biasa, insan manusia biasa, makhluk yang bisa berkembang biak sebagaimana makhluk yang lain, tetapi sama Allah tidak diberikan jalan itu. Jadi dia tetap beranak pinak, tapi anak yang akan menunjukkan genetikanya ditahan sama Allah. Kenapa? Karena karena melainkan dia itu adalah Rasulullah wa khataman nabi. Ya, ini karena dia itu rasulnya Allah Subhanahu wa taala dan penutup para nabi. Ini masalahnya. Ini jadi soal genetika seorang yang memiliki kualitas Rasul itu sangat hati-hati sekali Allah memberikan jalan kelanjutannya. Apalagi dia akan menjadi khotama, penutup para nabi. Artinya nggak ada nabi-nabi lagi yang turun setelah Nabi Muhammad SAW. Ini sebabnya kenapa Allah ya tidak memberikan keturunan anak laki-laki yang bisa hidup, tumbuh dan berkembang seperti itu, wahai sahabat-sahabat. Karena dia akan menjadi penutupnya para nabi. Karena kalau dia punya anak laki-laki, maka akan kemungkinan anak laki-lakinya pun memiliki sebuah kualitas menjadi nabi. Begitu. Kalau tidak jadi rasul, jadi nabi sekurang-kurangnya, wahai sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh lagi tuh orang menyebut-nyebut keturunan nabi itu. Kenapa? Karena dia akan lahir. Itu pengakuan-pengakuan yang ke arah itu. Nah, yang itu sama Allah sangat dijaga karena ini merupakan nabi akhir zaman, penutup zaman. Jadi nggak ada lagi nanti orang yang ngaku jadi nabi lah, jadi rasul, jadi keturunan nabi lah, yang itu akan menimbulkan fitnah buat umat. Seperti itu. Artinya fitnah menimbulkan pengkultusan, pengagung-agungan yang berlebih-lebihan, yang akhirnya meninggalkan standar pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat tidak disukai, tidak dibenarkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu perkara yang nantinya bisa masuk kepada perkara syirik. Nauzubillah. Summa nauzubillah min dzalik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dasar pertama dulu. Itu memang ayat ini secara sababun nuzul di dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lain kita mengawali dengan kisahnya anak angkatnya Rasulullah SAW, Zaid bin Haritsah, yang dimana dalam tradisi Arab pada masa itu, tradisi atau kebiasaan Arab atau adat ketetapan Arab bahwa anak angkat itu sama juga anak kandung hukumnya. Itu zaman dulu tuh.
Zaid bin Haritsah ini diangkat anak sama Nabi karena dari kecil sudah tinggal sama Nabi. Itu hanya diangkat anak oleh Nabi. Maka Zaid ketika sebelum turunnya ayat ini, Nabi Muhammad itu Zaid itu namanya Zaid bin Haritsah, tapi sama Allah ini yang menjadi sebuah teguran bahwasanya Zaid bin Haritsah itu bukan anak Nabi SAW, karena memang secara genetika bukannya berasal dari Nabi tapi anak angkat, dan Nabi pun tidak memiliki anak laki-laki yang melanjutkan keturunannya. Wahai sahabat-sahabat, nah, sempat diberi anak lagi sama Allah ketika memiliki istri Maria Kiptiah ya, yang dari Mesir ya, sebagai tanda penghormatannya dikirimlah dari Mesir sebagai hadiah Maria Kiptiah, dan punya anak diberi nama Ibrahim. Rasulullah senang sekali, tapi ternyata Allah diwafatkan lagi masih dalam keadaan bayi ini, dan mengingatkan sama Allah, kau akan menjadi seorang khotaman nabi, penutup para nabi, jadi nggak bisa lagi memiliki keturunan anak laki-laki, karena itu nanti akan bisa menjadi peluang ya, pertama akan tumbuhnya kualitas orang seperti Nabi, atau ada yang mengaku-ngaku mengatasnamakan Nabi. Jadi zuriat Nabi Muhammad SAW sudah terputus, tidak ada lagi. Jadi tidak boleh lagi kita mengaku zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat, berdasarkan ayat tersebut. Terus apa hubungannya dengan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah? Yang dekat dengan Rasulullah itu Allah memberikan penghormatan khusus, bukan dalam bentuk zuriat, tapi dalam bentuk ahlul bait. Wahai sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, ada kemuliaan orang-orang yang memang memiliki hubungan dekat dengan Rasulullah. Apakah itu putrinya Rasulullah dengan anak-anaknya, apakah itu istri-istrinya Rasulullah SAW, atau juga kerabat-kerabat yang terdekat seperti dari keluarga ayahnya, seperti Abbas bin Abdul Muthalib, Hamzah bin Abdul Muthalib ya, sampai terus Abu Thalib dengan anak-anaknya seperti Ja'far, Ali bin Abi Thalib ya. Itu ada memang ya, memberikan penghormatan khusus yang mereka dimasukkan, termasuk Zaid bin Haritsah, angkat dimasukkan ke dalam golongan ahlul baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ini perjelas nih itu. Jadi orang-orang yang memiliki tali ya, tali yang sebelumnya ada terkait darah dengan Rasulullah, kemudian ada yang terkait perkawinan dengan Rasulullah, ada tali perkaitan nasab dengan Rasulullah, perkaitan dengan kekerabatan dengan Rasulullah ya, itu semuanya disebut sebagai ahlul bait. Laisa zuriat ya akhi, bukan zuriat sahabat-sahabat sekalian, saudaraku sekalian di mana saja. Jadi zuriatnya Rasulullah telah terputus, yang ada ahlul baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini salah satunya diungkapkan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, masih surah Al-Ahzab juga ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-33 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ya ahlal bait. Ini sesungguhnya Allah ingin betul-betul membersihkan kepada ahlul bait dengan sebersih dari rijsa, dari sesuatu yang kotor, sebersih-bersihnya, yutahhirun tathira, sebersih-bersihnya. Wahai sahabat-sahabat sekalian, sadaqallahul azim. Jadi ini jadi orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan Rasul bukan zuriyah lagi, tapi disebutnya ahlul bait. Wahai sahabat-sahabat, zuriyah sudah tidak ada lagi, dan tidak ada lagi aku keturunan Nabi. Itu adalah sebuah manipulasi tentang nasabnya, silsilahnya Nabi Muhammad SAW yang sudah diputus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi anak-anaknya Fatimah yang memiliki ya, karena keturunan ya anak perempuannya Rasulullah yang memiliki anak itu yang terbanyak Fatimah. Yang kedua Zainab. Adapun Ruqayyah sempat punya anak dengan Utsman, tapi umur 6 tahun wafat oleh Allah. Dan Ummu Kulsum ya, setelah Ruqayyah wafat dinikahkan lagi Ummu Kulsum, tidak punya anak dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Itu yang punya anak Zainab binti Rasulullah, binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini punya anak itu dengan As bin Rabi. Jadi masih bangsawan Quraisy ya. Memiliki 2 anak. Yang pertama anak laki-laki diberi nama Ali bin As bin Rabi. Kemudian anak perempuan diberi nama Umamah binti As bin Rabi. Wahai sahabat-sahabat sekalian, ini yang Zainab pun masuk ke dalam Islam, dan suaminya sempat tidak ikut bareng masuk Islam karena ditahan oleh bapaknya yang bangsawan yang menentang Islam. Tapi akhirnya masuk juga ke dalam Islam gitu. Nah, kemudian Fatimah memiliki anak ya dengan Ali bin Abi Thalib. Itu tapi angka yang masyhur kemudian Hasan dan Husain ya. Lagi anak yang lain ya, karena banyak ya, karena nanti Ali pun saya sempat menikahi Umamah juga nih, masih ponakannya Fatimah. Nanti ketika dia akan wafat ya, sempat punya anak lagi namanya diberi nama Muhammad. Wah, ini berkembang nih. Jadi ini wahai sahabat-sahabat, Fatimah inilah yang dengan menikah dengan Ali ini banyak melahirkan keturunan ya. Yang ini sering dihubungkan dengan Husain dan Hasan dan Husain ya. Tapi itu bukan binnya Rasulullah, jangan salah. Nggak boleh itu, nggak boleh nyebut Husain. Hasan Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Abu Thalib, itu nggak bisa. bin Fatimah nggak ada gitu. Bin Rasul Muhammad nggak boleh, nggak ada. Itu udah penyimpangan, itu udah manipulasi. Jadi sahabat-sahabat, jadi dia adalah zuriyahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma bersama Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Sahabat-sahabat, jadi nggak boleh itu ngaku pengakuan zuriyahnya kepada Rasul, zuriyahnya kepada Ali bin Abi Thalib, zuriyahnya Abu Thalib, zuriyahnya Abdul Muthalib, zuriyahnya Hasim, zuriyahnya Abdul Manaf. Nah, pertemuan sampai ke tingkat ya Hasim ya, Hasim ini sebagian hadis lain mengatakan masih termasuk ke dalam Ahlul Baitnya Rasulullah SAW. Tapi yang lebih qot'i, dalilnya yang jelas, dalilnya hadisnya, periwayatnya itu qot'i ya dikatakan, yaitu periwayat yang diriwayatkan dari hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini yang qot'i, ini yang jelas, yang udah paten, yang udah nggak meragukan lagi. Nah, itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab kumpulan hadis beliau di nomor 2408. Silakan nanti sahabat-sahabat semuanya cari ya, yang punya kitab kumpulan hadis ya, Imam Muslim di nomor 2408. Di sana ada termaktub tentang hadis yang membahas atau menyampaikan tentang ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang memilih kerabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bunyi hadis, potongan hadisnya yang berkaitan ahlul bait adalah sebagai berikut. Yang ya, saya hanya menghafal yang berkaitan dengan konteks pembahasan ini aja. Ya, yang hadis ini diriwayatkan Muslim ya. Dari ini sahabat Rasulullah SAW ya, yaitu dari Zaid bin Arqam. Nah, ini sahabat-sahabat semuanya yang ketika itu mendengar Rasulullah memberikan nasihat kepada para sahabat-sahabat ya, di sebuah tempat yang terkenal di mana menjadi sumber mata air yang terkenal dengan nama Khum ya, pada seluruh kaum muslimin ya. Yang pertama mengingatkan tentang waktu perjalanan Rasul yang sudah hampir kepada akhir ya, mengingatkan tentang Al-Quran untuk betul-betul dipegang teguh, baru kemudian
wa ahli baiti. Ya, Rasul menyampaikan dalam hadis tersebut, dalam matan hadis tersebut ya, teks hadis tersebut, matan tuanya teksnya ya. Wa ahli baiti uzakirkumullah, aku ingatkan kalian atas nama Allah. Artinya mengingatkan sebagaimana yang Allah ingatkan. Jadi apa yang diingatkan ini adalah sesuatu yang memang dari apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maaf, likes-nya nggak kuat, tapi terus saja tanggung materinya. Nah, apa-apa agak pelan dikit ya, karena memang tengah malam yang sunyi ini. Karena kalau siang kurang bisa bikin videonya. Jadi wa ahli baiti uzakirukumullah, 3 kali dia Rasul menyampaikan itu tentang ahli baitku, aku ingatkan kalian semuanya. Jadi sahabat-sahabat, kemudian Usain bertanya ketika Zaid menyampaikan tentang hadis tersebut gitu, siapa saja man ahli baitihi, siapa yang jadi ahli baitnya. Maka di dalam hadis tersebut ya, Zaid menyampaikan yang dimaksud dengan ahli bait itu adalah, bukankah nisaihi, para istri-istrinya Rasulullah? Ya, nisaihi baiti, ahli baiti. Tapi yang lebih khusus lagi adalah yang dimaksud dengan ahli baitnya itu adalah Ali, Abbas, Ali, Ja'far ya. Yang dimaksud dengan hal itu adalah keturunannya Abbas, keturunannya Ja'far, keturunannya Ali ya. Yang lebih jelas-jelas disampaikan oleh Zaid di dalam hadis tersebut, wahai sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikatakan ahlul bait itu tidak hanya keturunannya Ali, bahkan keturunannya Ja'far, bahkan keturunannya Abbas ya. Jadi masih keturunannya Abu Thalib ya, itu ke bawah, itu merupakan bagian daripada ahlul baitnya Rasulullah SAW, di samping istri-istrinya, wahai sahabat-sahabat. Di dalam hadis tersebut, itu dalam hadis riwayat Imam Muslim di nomor yang 2408. Jadi inilah kesimpulannya adalah yang ada ahlul baitnya. Nah, bagaimana perkembangan ahlul baitnya? Apakah sampai terputus hanya di masa sahabat atau tabi'in? Apa bagaimana dengan sekarang? Allahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu semuanya. Tetapi yang jelas dan pasti, tidak ada lagi yang boleh mengaku sebagai zuriatnya Rasulullah SAW. Apapun istilah yang dipakai, mau istilahnya yang dipakai Sayyid, mau yang dipakai Syarif, mau dipakai Habib atau yang lain, istilahnya walaupun istilah Sayyid dan Syarif serta Habib tidak ada dipakai di zaman Rasulullah SAW. Kalau ada keterangan hadis, itu merupakan hadis-hadis yang bersifat zoni, belum merupakan satu hadis yang qat'i. Jadi ya boleh tidak, boleh iya. Intinya tidak ada secara prinsip tentang keterangan dari Al-Quran atau hadis yang qat'i, yang sahih, bahwasanya keturunan Nabi itu ada dan namanya gelarnya ini tidak ada. Jadi sahabat-sahabat, kesimpulannya seperti itu yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Nah, kalau seandainya orang memakai nama-nama Al-Habib, ya siapapun berhak. Karena Al-Habib itu adalah bahasa kata habba, ya, cinta. Jadi Habib ya pencinta. Pencinta Allah ya disebut Habib, pencinta Rasul disebut Habib. Siapapun berhak menggunakan kata-kata Habib kalau dia benar-benar mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab dalam hadis riwayat Bukhari, almar'u ma'a man ahabba, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Jadi siapapun orangnya, kaum muslimin berhak menggunakan kata-kata Habib. Ingat, dan itu merupakan sebuah penzoliman, melarang orang menggunakan kata Habib, karena tidak ada larangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Siapapun berhak menggunakan kata Habib jika memang benar-benar dia memiliki kualitas mencintai Allah dan Rasulnya. Adapun Habib dihubungkan kepada zuriat Rasulullah, itu adalah merupakan sebuah kedustaan. Adapun Al-Habib itu Al-Ba'alawi, apakah memiliki hubungan dengan Fatih Ali dan Fatih, Allah alam bisawab, itu nanti lain lagi kajian dan penelitiannya, itu membutuhkan penelitian yang lebih mendalam lagi.
Ini saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Nah, mudah-mudahan ini sedikit bisa memberikan ya, tambahan atau memberikan sebuah keterangan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para sahabat-sahabat semuanya. Ya, segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari pribadi saya semoga mohon Allah meluruskannya. Qul amin antum bi khairin. Allahu a'lam bishawab. Ila liqa. Ma'assalamah. Terima kasih segala perhatian dan partisipasinya. Jazakumullah khairan katsiran. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.